Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan menjelaskan proyek kita tentang painted CCTV menggunakan ESP32. Mari kita simak penjelasannya. Sebelum kita menjelaskan, perkenalkan, nama saya Lydia Kayla Putri. Saya Ahmad Zaki Mualim. Di video kali ini, kami akan memperkenalkan proyek yang sudah kami buat, yaitu CCTV sederhana berbasis ESP32 Cam dan ESP32. Pada alat ini, kamera bisa bergerak ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Menggunakan dua motor servo, jadi area yang dipantau lebih luas. Yang menarik dari proyek ini adalah kameranya bisa dikontrol dengan dua cara. Pertama, bisa dikontrol secara online menggunakan smartphone melalui aplikasi Beilink, IoT, dan yang kedua bisa dikontrol langsung menggunakan joystick manual. Selain itu, karena kami menggunakan ESP32 Cam, hasil kameranya juga bisa dilihat secara live. Awalnya kami membuat proyek ini karena sekarang sistem monitoring dan keamanan sudah banyak menggunakan teknologi IoT. Dari situ kami mencoba membuat prototipe CCTV sederhana yang bisa dikontrol dari jarak jauh tetapi tetap bisa digunakan langsung secara manual juga. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan ada ESP32 sebagai pengendali utama, ESP32 Cam sebagai modul kamera, dua motor servo untuk menggerakkan kamera ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Untuk joystick juga sama tapi penggerak analog untuk kontrol secara manual. Selanjutnya ada breadboard, kabel jumper, smartphone, laptop untuk pemrograman, kabel USB pastinya, dan jaringan WiFi yang baik. Pada rangkaiannya, servo pan untuk gerakan kanan dan kiri dihubungkan ke GPIO 13, sedangkan servo tilt untuk gerakan atas dan bawah dihubungkan ke GPIO 12. Lalu joystick analog dihubungkan ke GPIO 34 dan GPIO 35 untuk membaca arah gerak joystick. Sementara ESP32 Cam digunakan untuk menangkap gambar dan menampilkan video secara live. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Saat alat dinyalakan, ESP32 akan terhubung ke WiFi, lalu terkoneksi ke aplikasi Beilink. Setelah itu, pengguna bisa mengontrol arah kamera lewat joystick virtual atau silinder di aplikasi. Data dari aplikasi akan dikirim ke ESP32, kemudian servo bergerak mengikuti arah yang diberikan. Selain lewat smartphone, kamera juga bisa digerakkan langsung menggunakan joystick manual. Jadi, saat joystick digeser ke kanan atau bawah kiri kanan, saat joystick digeser ke kanan, kiri, atas, bawah, servo akan bergerak mengikuti arah joystick tersebut. Sedangkan ESP32 Cam akan menampilkan hasil kamera secara real time, jadi pengguna bisa langsung melihat area yang sedang dipantau sambil mengontrol arah kameranya. Selama membuat proyek ini, kami belajar banyak tentang ESP32, IoT, kontrol servo, pembacaan data analog dari joystick, dan cara menghubungkan perangkat dengan aplikasi Beilink. Di video selanjutnya, nanti kami akan melanjutkan cara kerja alatnya secara langsung, mulai dari tampilan live kamera ESP32 Cam, kontrol menggunakan joystick manual, sampai kontrol online menggunakan smartphone. Oke teman-teman, simak ya untuk video selanjutnya. Hai teman-teman, di sini kita akan menampilkan cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya, ESP, joystick, servo, dan bycard ya. Nah, di sini ada sinematik rangkaiannya seperti itu kurang lebih. Servo, ESP, ESP Cam, joysticknya disambung. Nah, pertama-tama kita sambungkan ESP ground dengan ground, VIN dengan VIN. Kita sambung dengan menggunakan jumper. Kita sambungkan kabel jumper yang mengarah ke servo pen, yaitu servo bawah yang bergerak ke kanan kiri. Kabel merah kita sambungkan ke VIN ESP dan kabel coklat kita sambungkan ke ground. Di sini kita baru pemasangan kabel jumpernya ya teman-teman. Nah, habis itu kita sambungkan dengan
yang kuning kita sambungkan ke GPIO 13. Dan yang servo DIT kabel kuningnya kita sambungkan ke GPIO 12 seperti di video. Nah, ini kemudian kita menyambungkan kabel merah V-in dan kabel coklat ground disambungkan dengan servo dan ESP-nya tadi. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan kabel joysticknya. Sebelum itu kita akan memasangkan kabel jumper pada pin joysticknya. Setelah kabel jumper terpasang, kemudian kita sambungkan pin joysticknya ke rangkaian. Pertama-tama kita sambungkan ground dengan ground, VCC dengan VCC, kemudian VRX dengan GPIO 34, VRC dengan GPIO 35, sesuai dengan pin yang ada di joystick itu sendiri. Joystick itu sendiri berfungsi untuk menggerakkan servo. Jadi ground servo, ground SP itu jadi satu, V-in juga terjadi satu. Ini tidak terlihat karena kameranya terlalu mengarah ke samping ya teman-teman, maaf ya. Nah, di sini kan ada yang terlepas, kita sambungkan ulang ya. Pastikan sambungannya benar sesuai dengan skematik rangkaian yang ada di depan tadi. Kemudian kita siapkan laptop untuk mengcoding bagian ESP32 itu sendiri. Nah, kita masukkan kabel USB dengan ESP32 dan sambungkan dengan laptop. Kemudian kita coding ESP32 itu sendiri. Setelah coding itu berhasil, servo akan bergerak kanan kiri atas bawah sesuai dengan joystick yang kita gerakkan. Untuk program sendiri sudah kita cantumkan di deskripsi maupun komentar ya. Nanti di video selanjutnya juga ada penjelasan program dari ESP-nya dan ESP kamera. Setelah semua terupload, kita cabut
kabel USB-nya. Setelah itu kita mau lanjut ke pemasangan tempatnya. Siapkan tempat yang berupa kotak. Kalau di sini kita memakai triplek yang kita buat sendiri. Nah, di sini kita copot terlebih dahulu sambungan servonya supaya kita gampang untuk mengukur tersebut. Di sini kita ukur dengan menggunakan pengarisan pensil ya, supaya lubangnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, supaya pas.
Setelah kita tandai bagian lubang mana yang akan kita lubangi, kemudian kita lubangi menggunakan cutter. Hati-hati ya teman-teman, karena cutternya bisa melukai tangan. Nah, di sini kita membuat 3 lubang, yaitu untuk lubang ESP itu sendiri, yang kedua untuk lubang joystick, yang ketiga untuk lubang kabel servo.
Setelah kita melubangi dan dirasa sudah pas, kemudian kita pasang papan yang disambungkan dengan servo supaya di servonya berdiri tegak dan tidak berubah-ubah. Kita baut terlebih dahulu. Pastikan bautannya kencang ya teman-teman.
Setelah papan terpasang, kemudian kita buat lubang supaya kabel ESP-nya masuk ke dalam agar kita bisa memasukkan dan menyambungkan ke ESP32-nya. Jangan lupa dicek sebelum kita memulainya. Seperti rangkaiannya seperti video sebelumnya ya teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan membahas hasilnya secara singkat. Nah, di sini kita akan menyambungkan kabel servonya dengan ESP32-nya seperti rangkaian yang tadi. A few moments later. Ini untuk hasil CCTV project kami yang secara sederhana akan dijelaskan oleh Zaki untuk selanjutnya. Oke, di sini sebelumnya kita bahas tentang wadahnya. Saya menggunakan wadah dari triplek dan kayu sebagai tampilan lah. Untuk di dalamnya ada breadboard, ada ESP32 dan ada jumper, dan pastinya ada joystick untuk penggerak. Ini penghubungnya tadi sudah dijelaskan, tersambung menggunakan ini. Ada intinya yaitu servo yang dirangkai menggunakan backclip dengan servo pen ke kanan. Ini servo pen untuk ke kanan dan ke kiri, dan servo teeth untuk ke bawah dan ke atas. Ini servo teeth, ini servo pen untuk kanan dan kiri, ini servo teeth untuk ke atas dan bawah. Selanjutnya kita menyambungkan ESP32 cam di sini untuk sebagai pantauannya yang akan tersambung ke WiFi yang ada di HP. Ini kita sambungan kabelnya akan masuk ke dalam kotak, yang kotak itu terdapat komponen utamanya yang tersambung supaya terlihat rapi saja. Ya, begitu kurang lebih tampilan dan penjelasan dari proyek kami ini yang sangat sederhana. Sebelum kita menghidupkan CCTV-nya, kita harus menyambungkan adaptor di bagian ESP cam dan ESP32. Teman-teman, di sini ada Codingannya. Nanti kita akan tampilkan di deskripsi kita ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Hai, di sini untuk codingan servo menggunakan ESP ya. Ini sendiri, ini didapat dari aplikasi Bailingnya ketika kita sudah mengatur. Ini ada include wifi, Bailing, sama ESP servo. Jika kalian belum mempunyai, kalian harus mendownload ini dulu ya. Dan ini untuk wifi-nya, wifi yang menyambung ke ESP. Ini kita harus menggunakan wifi kita ya, terserah kalian. Untuk pin servonya sendiri, servo pen menggunakan pin 13 GPIO dan servo pin menggunakan 12. Servo pen yaitu servo bawah dan pin servo atas. Selanjutnya ini untuk yang menggunakan aplikasi Bailing ya, codingan ini. Ini untuk mengatur bergeraknya 90 derajat. Silinder di dalam Bailing tersebut ada silinder VO dan silinder V0 dan V1, yaitu VO untuk pen yang bawah bergeraknya kanan kiri, codingannya ini, dan untuk V1 bergerak ke kanan atas, codingannya seperti ini.
Setelah selesai, kalian verifikasi dulu di sini. Kalian verifikasi programnya, kemudian kalian ke TOS. Kalian pilih ESP32 div modul dan portnya kalian sesuaikan dengan port yang ada di laptop kalian ya. Setelah program terupload, nanti di sini akan muncul down uploading. Setelah itu, Servox bisa kembali digunakan. Selamat mencoba. M yang ini kodenya sudah disematkan pada deskripsi pada video, bisa langsung dibuka. Di situ juga sudah ada ini JPP ini sudah ada, ini juga sudah ada. Ini kan awalnya kalau upload video upload codingan ini awalnya di port config itu di sebelah sini, itu sebelumnya ada masih seperti ini, itu harus dihapus dulu. Jadi seperti ini yang prevent kamera model AI Tinker itu sudah, yang lainnya sudah kayak gini, sudah ada ini pinnya gitu. Terusnya ada tools ini yang ESP32, cari yang AI Tinker ESP32 Cam itu ada, scroll aja di sini. Kalau ini tuh harus download library ESP32 dulu ya. Kalau belum download pasti belum ada. Kalau sudah download ESP32 pasti ada. Kita cari aja AI Tinker ESP32 Cam. Library-nya ada ini library-nya ada include Arduino, ESP kamera dan VPA. Itu library-nya. Itu aja tambahan saya. Udah itu ada codingannya. Di sini ada password, ini nama wifi yang akan terkonek pada ESP cam-nya, itu bisa ada di pengaturan di HP kalian. Di hotspot itu kan ada nama dan password, itu masukkan nama wifi yang akan terkonek di ESP32 cam di HP kalian, namanya apa dan passwordnya apa, masukkan sini. Oke, sudah terkonek dengan ESP32 cam. Ini tulisannya akan tebal, itu sudah terkonek. Cam 10 tadi ya ditulisnya, portnya benar, port COM 10. Kita coba upload. Namanya saya ubah. Oke, kita coba lagi. Itu ini yang button ini yang hanya terlihat itu yang desain kamera model AI Tinker itu aja, sama yang ini ya, yang lainnya harus ada script di depannya. Kan masih ada itu awal-awal di sini ada script apa itu, harus dikasih script dulu supaya yang terbaca yang ini aja. Itu sudah terbaca codingannya. Ya sudah, itu yang udah. Terusan kalian masuk ke serial monitor ini bisa kalian ambil dari sini. Nanti ada serial monitornya begitu. Untuk yang serial monitornya ini supaya ada serial monitor ini supaya ada, kuperlihatkan ini kan ada ESP cam-nya, bisa di restart, ada tombolnya di sini. Serial motor ini supaya ada, kuperlihatkan ini kan ada ESP cam-nya, bisa di restart, ada tombolnya di sini. Ya begitu, itu sudah terkonek. Itu ada link ini bisa kalian masukkan pada Chrome atau drive yang ada. Itu langsung masukkan saja ke kalian. Sekian. Teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan hasil proyek kami ini, painted CCTV. Simak ya sampai akhir.
Halo guys, di sini kita hasil pembuatan project pentrit CCTV dengan kameranya menggunakan ESP32 cam, dan untuk penggerak kanan kiri bawah atas menggunakan servo. Mari kita coba. Ini hasil CCTV-nya akan dikonekkan menggunakan alat kontrol yang tersambung dengan HP, terkonek melalui WiFi. Mari kita coba lihat. Nah, ini bergeser kiri maka akan putar ke kiri. Geser kanan akan putar ke kanan. Ya. Kita kembali ke tengah supaya menghadap ke tengah. Untuk servo 2, ini servo untuk menggerakkan atas dan bawah. Ya. Begitu menggunakan aplikasi Beylink. Jadi bisa bisa dikontrol dengan jarak jauh apabila masih terkonek dengan WiFi. Untuk video kali ini kita akan menggerakkan ESP cam dengan menggunakan joystick manual ya teman-teman, bisa dilihat. Ini ESP-nya mengarah ke bawah dan ini ke atas. Untuk ke samping dan kanan kirinya seperti ini. Ini ke kiri dan ini ke kiri. Hai teman-teman, untuk kali ini kita akan menampilkan ESP cam-nya setelah dihubungkan dengan smartphone, dan joystick akan digerakkan juga ya teman-teman. Saksikan. Oke teman-teman, ini tampilan ESP cam pada HP yang sudah terkonek dengan WiFi di HP saya. Mari kita coba. Kita gerakan secara analog dulu ya, menggunakan joystick. Ketika joystick ke bawah, maka kamera juga akan mengarah ke bawah. Jika joystick ke atas, kamera juga akan ke atas. Begitulah teman-teman. Terus selanjutnya ke kiri, kamera juga akan ke kiri. Ketika ke kanan, kamera akan mengarah ke kanan. Begitu. Oke teman-teman, kita coba gerakan ke kanan, bawah, kiri, depan menggunakan joystick secara analog ya. Mari kita coba ke kiri, bisa teman-teman. Kita coba ke kanan, bisa. Selanjutnya ke bawah, bisa. Selanjutnya ke atas juga bisa. Ya begitu teman-teman. Untuk ini ada settingannya, settingan pada HP kita yang sudah terkonek dengan ESP cam. Di sini yang paling bawah ini untuk mengatur LED intensity atau menggunakan center pada ESP cam ini. Ini lihat, ini senternya. Mari kita coba tambah kecerahan apakah bisa. Oke teman-teman, menyalakan. Itu juga menambah kualitas lah untuk streaming live pemantauan CCTV kita dengan ESP32. Gitu.
Oke, kita kembalikan. Oke, sekian, kurang lebihnya kita mohon maaf. Oke, sekian teman-teman telah menyaksikan hasil proyek kami tentang Pentrit CCTV menggunakan ESP32 dengan kontrol joystick analog dan bisa kontrol dengan wifi di Android atau smartphone. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga paham dan semoga bisa mempraktekannya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.